Selamat pagi buat kita semua. Kita mengucap syukur kepada Tuhan Yesus untuk hari ini. Kita bangun dari tempat tidur kita sehat dan menghirup udara yang segar, yang sehat. Badan kita terasa bugar dan sehat. Hari ini kita akan membaca firman Tuhan kembali. Di video yang lalu menceritakan tentang penganiayaan yang akan datang dan pengakuan akan Yesus. Jadi kalau kita mengikut Yesus itu sudah pasti di akhir-akhirnya nanti ya, di akhir zaman akan banyak yang namanya penganiayaan. Akan ada yang namanya kebencian kepada kita. Karena sejujurnya kalau mau dipikir-pikir, dilogikakan, Yesus itu adalah contoh ini ya. Kalau dia bukan Tuhan ya, tetapi dia contohnya dia di manusia biasa katakan. Selama dia hidup, dia nggak pernah nyuri barang orang. Selama dia hidup, dia nggak pernah membuat orang bertengkar. Selama dia hidup, dia nggak pernah melakukan hal yang tidak baik. Bahkan dia menyembuhkan orang sakit. Bahkan dia memberikan harapan kepada orang yang lemah. Dan bahkan dia juga menyelesaikan berbagai masalah di tengah-tengah orang. Bahkan dia mengusir roh jahat. Tapi kenapa dia dibenci? Kenapa dia bahkan jadinya disakiti? Kenapa dia disalibkan? Apa alasan dia kenapa dia disalibkan? Kalau ini kita mau berbicara tentang, ibaratnya kita keluarkanlah dia bukan Tuhan. Kenapa dia sampai disalibkan padahal dia melakukan yang baik? Di mana keadilan itu? Di situ kalau memang kita mengerti, kalau kita memang merenungkan, kita pasti akan ngerti kenapa orang ini yang baik tetapi orang ini yang dipersalahkan. Kenapa orang ini baik tapi malah dia yang harus menanggung semua kejahatan. Dia harus disalibkan. Padahal penyaliban itu adalah lambang orang-orang yang bejat atau yang jahat. Tapi Tuhan Yesus enggak jahat. Dia bahkan menyembuhkan orang, bayangkan. Jadi pada saat itu bahkan orang Farisi yang katanya terhormat itu, yang katanya ahli-ahli Taurat itu, ternyata mereka yang berencana untuk membunuh Yesus. Jadi kalian kalau di sana mau berpikir, sekarang siapa yang setan, siapa yang Tuhan? Siapa yang benar orang suci dan siapa yang tidak suci? Nah di situ kalau kita mau main logika-logika, itu nggak adil lah. Apakah orang yang berbuat baik kita persalahkan, malah yang orang jahat kita selamatkan? Kan itu logikanya di mana? Tapi itulah dibilang Tuhan datang untuk menggenapi ya, dan dia mati di kayu salib karena dia ingin menebus dosa kita supaya kita diperdamaikan dengan Tuhan. Karena dari Adam dan Hawa kita itu sudah berdosa, sudah ibaratnya dosa keturunan sudah ada pada kita. Jadi waktu kita lahir itu sudah berdosa karena ikut dari ketidaklayakan atau kesucian dari Adam dan Hawa, manusia pertama itu sudah nggak ada lagi. Jadi setelah sekarang kita keturunannya maupun dia baru lahir, ibaratnya sudah terinfeksi dosa. Tetapi karena Tuhan mati di kayu salib, sudah selesai semuanya ditanggung, sudah semua diperdamaikan, sehingga kita dilayakkan. Kalau nggak, kita nggak layak-layak. Sampai hari ini nggak layak-layak. Kalau Tuhan nggak mati di kayu salib, nggak layak-layak kita. Ibaratnya nggak ada gunanya kita hidup. Jadi poinnya juga kita yang tidak malu mengakui dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, Tuhan Yesus Kristus juga tidak malu mengakui kita di depan Bapanya dan di depan malaikat-malaikatnya. Jadi kalau kita malu, Tuhan pun akan malu terhadap kita. Jadi speak up, bicara, cuman kita nggak perlu memaksa. Seperti aku bilang, jangan kita memaksa orang. Doakan dia, kabarkan Injil, beritahu kabar keselamatan, doakan yang baik. Kita nggak perlu tarik-tarik orang, jangan ditarik-tarik juga, kan itu pilihan ya. Kalau memang Tuhan sudah pilih, dia juga pasti dia akan disentuh. Tapi kalau memang Tuhan tidak memilih, susah kita. Jadi kalau dibilang yang dipilih itu berarti kita harus bangga lah. Karena Tuhan sudah pilih kita harus bangga kita. Nggak mudah memang menjadi anak Allah karena begitu banyak cobaan ya, apalagi kita harus perbuatan dengan apapun yang kita katakan harus sama. Tetapi di dalam Tuhan tidak ada yang tidak mungkin, yang penting kita mau dibentuk sama Tuhan. Jadi itu saja, tidak usah lama-lama karena nanti videonya panjang sekali lagi. Kita akan lanjutkan ya di firman ini. Kita berdoa dulu. Bapa dalam kerajaan surga, kami bersyukur, berterima kasih Bapa untuk pagi ini. Engkau bangunkan dalam keadaan sehat Bapa kami. Terima kasih untuk hari ini Bapa. Terima kasih untuk berkat-Mu. Hapuskan segala dosa dan pelanggaran kami Bapa, supaya kami layak dekat-dekat ke hadirat-Mu.
Ajari kami untuk membaca firman ini dan melakukannya, Bapa. Dan biarlah itu menjadi kemuliaan bagi nama-Mu saja. Kehendak-Mu yang jadi bukan kehendak kami, Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Ayatnya di Matius ya, dia nggak ada lagi di keterangan di ayat manapun. Jadi di sini aku akan baca Matius 10 ayat 34 sampai 42. Yesus membawa pemisahan, bagaimana mengikut Yesus. Jangan kamu menyangka bahwa aku datang untuk membawa damai di atas bumi. Aku datang bukan untuk membawa damai, melainkan pedang. Sebab aku datang untuk memisahkan orang dari ayahnya, anak perempuan dari ibunya, menantu perempuan dari ibu mertuanya, dan musuh orang ialah orang-orang seisi rumahnya. Barang siapa mengasihi bapa atau ibunya lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku. Dan barang siapa mengasihi anaknya laki-laki atau perempuan lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku. Barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak layak bagiku. Barang siapa mempertahankan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Dan barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan memperolehnya. Barang siapa menyambut kamu, ia menyambut aku. Dan barang siapa menyambut aku, ia menyambut dia yang mengutus aku. Barang siapa menyambut seorang nabi sebagai nabi, ia akan menerima upah nabi. Dan barang siapa menyambut seorang benar sebagai orang benar, ia akan menerima upah orang benar. Dan barang siapa memberi air sejuk secangkir saja pun kepada salah seorang yang kecil ini, karena ia muridku, aku berkata kepadamu, sesungguhnya ia tidak akan kehilangan upahnya daripadanya. Kemudian Matius 11 ayat 1, setelah Yesus selesai berpesan kepada ke-12 muridnya, pergilah ia dari sana untuk mengajar dan memberitakan Injil di dalam kota-kota mereka. Jadi di sini Tuhan Yesus mengajari, video yang lalu itu Tuhan Yesus telah memanggil 12 rasul atau kita bilang 12 muridnya. Dan Tuhan Yesus setiap hari dia mengajar muridnya. Karena Tuhan Yesus sudah tahu dia akan disalibkan, dia akan pergi juga. Setelah penyaliban dia akan bangkit dan dia akan berangkat ke surga. Dan pastinya murid-muridnya akan dia tinggalkan di dunia ini untuk mengabarkan Injil. Dan di situ Tuhan Yesus mengajari murid-muridnya, semuanya diajari. Dia ibaratnya persiapkan, karena Tuhan Yesus adalah guru yang baik. Jadi everything ya, semuanya dia itu persiapkan ya. Dia bukan hanya ngomong, bukan hanya omdo, bukan hanya omong doang, tapi dia persiapkan semuanya. Dia persiapkan waktunya. Karena itu kita belajar dari Tuhan Yesus. Dia aja Tuhan, ini Tuhan loh. Dia kerja, dia selesaikan tugasnya di dunia ini. Dia lakukan semuanya, dia mengajar ya, walaupun dia nggak digaji, tetapi dia mengajar, dia memberikan firman Tuhan, dia menasihati orang, dia menyembuhkan orang. Cuma-cuma tanpa bayaran. Jadi Tuhan kita itu dahsyat lah pokoknya. Dia amazing, dia luar biasa. Kita menerima semuanya dengan cuma-cuma. Tapi kita tuh kadang-kadang suka ngeluh, kadang-kadang suka, Tuhan kok gini, kok gitu ya. Tetapi itulah kita diajarkan di sini. Tuhan mengatakan, aku datang ke dunia bukan untuk membawa damai. Kok dia disebut Raja Damai kalau dia bukan membawa damai? Kalau kita tidak benar-benar baca firman Tuhan, tidak mengikuti firman itu ya, secara awal sampai akhirnya kita nggak baca sedemikian rupa, kita pasti akan mikir, ini gimana sih bukunya? Atau gimana sih Alkitab ini nggak jelas, sebentar dia katanya damai, sebentar dia membawa pedang, nggak membawa damai. Nah, disinilah kita harus punya hikmat kebijaksanaan. Hikmat kebijaksanaan itu sumbernya dari mana? Dari Tuhan. Jadi kita doa dulu. Sebelum kita baca firman Tuhan, kita doa dulu. Supaya kita memahami ya, esensinya itu apa, intinya itu apa, maksudnya itu apa. Tuhan Yesus datang ke dunia ini memisahkan ya. Jadi dia itu membawa damai buat kita sebenarnya. Bayangkan kalau sebenarnya manusia tidak ada yang berdosa. Bayangkan kalau semuanya kita suci. Dulu Adam dan Hawa nggak jatuh ke dalam dosa. Pasti kita akan damai. Tetapi karena kita sudah berdosa dan Tuhan datang untuk menyelamatkan kita. Bagi orang yang menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamat pribadinya. Ini pribadi lepas pribadi. Makanya kembali lagi aku bilang, kita ini kalau ke gereja itu boleh, sangat boleh. Kita ada grup untuk firman Tuhan, sangat boleh. Kita menguatkan
menyelamatkan satu dengan yang lain. Tetapi di akhirnya untuk penyelamatan pribadi kita lepas pribadi. Contoh, suaminya masuk surga, istrinya enggak. Suaminya enggak bisa tarik istrinya supaya ke surga, atau sebaliknya, istrinya yang ke surga, suaminya enggak. Jadi di sini pribadi lepas pribadi, atau juga orang tuanya masuk ke surga, anaknya enggak. Ya, orang tuanya enggak bisa tarik anaknya ke surga, apalagi sudah dewasa. Makanya kalau sudah dewasa kita, secara fisik, hendaklah kita juga dewasa rohani. Jadi jangan kita dewasa fisik, tapi bayi rohani, jumping. Makanya kita baca firman Tuhan itu supaya kita jadi dewasa. Kita minta tuntunan Roh Kudus supaya kita dewasa. Jadi kita ngerti. Kadang-kadang kita baca kok gini sih, kok gitu sih. Tapi kalau kita berhikmat, ya kita berdoa, Tuhan akan tuntun apapun itu. Kalau dibilang Tuhan, kalau engkau mencintai orang tuamu lebih dari aku, kamu tidak layak. Ini berbicara tentang bagaimana kita mengikut Tuhan, sementara contohnya orang tua kita tidak mengikut Tuhan. Di luar Tuhan lah ya. Mau di agama A, B, C, D itu terserah. Yang penting contoh kalau kita udah dipilih Tuhan, atau seperti mungkin orang yang tidak diterang, dilahir seperti aku dari Kristen, mungkin kalian di luar sana agama A, B, C, D, E, dan kalian mendengar video ini atau melihat video ini atau melihat video yang lain dari firman Tuhan dari hamba-hamba yang lain atau dari manapun, kalian tergerak untuk menjadi pengikut Kristus atau menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamat kalian, pasti orang tua kalian, saudara kalian pasti akan membenci kalian. Tetapi kalau kalian lebih mencintai keluarga kalian daripada Tuhan, kalian nggak layak katanya. Itu maksudnya. Dan sebagainya ya. Atau istri dan suami juga seperti itu. Sama seperti aku, suamiku di sini kan dia kan pastinya Kristen juga. Tetapi kan kita bilang itu bahasa kita kalau di Indo itu ya Kristen KTP gitu loh. Tidak menghidupi firman Tuhan itu. Bukan berarti dia jahat dalam artian gimana ya. Tetapi ya dia nggak seperti kita yang berdoa. Ya cukup mungkin dia segitu aja. Tapi aku nggak bisa menjudge dia. Aku berdoa sama Tuhan suatu saat suamiku juga bisa menghidupi firman Tuhan ya. Baca firman Tuhan dengan baik. Dan dia itu mengakui Tuhan Yesus sebagai juru selamat pribadinya secara keseluruhan ya. Jadi aku berdoa untuk itu. Kalau Tuhan sudah pilih aku, berarti aku mendoakan suamiku. Aku selalu mendoakan suamiku, tapi untuk waktunya Tuhan kita nggak tahu. Yang pasti kita sudah mulai dari sekarang. Kalau kita nggak doakan suami kita, ya siapa lagi yang mendoakan istri orang? Kalau suami kita, ya kita doakan sendiri. Kalau untuk sekarang, kalau kita juga tidak benar-benar mengikut Tuhan Yesus, ya katanya juga di sini, barang siapa mempertahankan nyawanya, dia akan kehilangan nyawanya. Tetapi siapa yang kehilangan nyawanya karena aku, dia akan memperolehnya. Jadi seperti aku bilang, memang sekarang penderitaan. Tetapi lihatlah di ujungnya sana nanti ya. Pada saat penghakiman, Tuhan Yesus datang menjemput orang-orang yang percaya kepadanya. Kita akan diselamatkan. Bukan kita dibinasakan, tetapi kita akan diselamatkan. Atau mungkin kita menderita atau kehilangan nyawa kita pada saat sekarang ya. Di akhirnya nanti pada saat Tuhan sudah datang, kita akan bersama dia diselamatkan, dibangkitkan, dan kita akan duduk bersama Tuhan Yesus, Raja Damai itu. Jadi bukan Raja Damai untuk orang yang tidak benar. Dia membawa pedang memisahkan, artinya gandum dan ilalang itu dipisahkan. Memang gak gampang kan? Sama seperti kita hidup sekarang ini, ilalang dan gandum itu bersama-sama. Jadi ada yang namanya proses untuk kemurnian. Bagaimana kita menghadapi si ilalang-ilalang ini. Ilalang ini kan merusak tanaman. Makanya itu dia harus dicabut. Pada saat penyabutan itu kan gak enak. Atau ada yang udah terlalu ilalangnya merasukin di tanaman itu kan kadang-kadang dibiarkan tumbuh sampai nanti dia berbuah baru dicabut. Penuaian namanya. Dan selama kita bersama-sama ilalang itu nggak enak. Pasti ada yang namanya kan, kalau kita ilalang itu kan kadang-kadang kita pegang aja dia bisa kayak mengoyakkan tangan kita ini. Aku dulu pernah menyabutin rumput di jagung gitu. Kadang-kadang ini bisa terkoyak atau sakit atau kadang-kadang gatal-gatal juga ya. Jadi ya seperti itulah. Makanya nggak enak kalau dipisahin. Tetapi dalam artian begini, kalau kita selama masih bersama-sama ilalang itu atau orang yang tidak mengenal Tuhan, kita pasti akan dicibir, dicaci, dibenci, dikata-katain ya, diperlakukan tidak baik. Itu maksudnya. Itu prosesnya. Tetapi kalau kita dibilang bertahan, kita akan selamat di ujungnya. Itu aja jawabannya. Jadi setia sampai akhir, sampai kedatangan Tuhan
Yesus yang kedua kali. Karena firman ini sudah cukup menjelaskan ya, apapun itu, kalau misalnya kita kurang jelas, kurang paham, kita tinggal doa sama Tuhan. Tuhan, tuntun aku supaya aku mengerti akan firman-Mu ini. Tapi kalau di firman yang ini kayaknya udah jelas semuanya. Bahkan sudah sangat detail dikatakan di situ. Jadi kita harus berhikmat, dan hikmat itu seperti aku bilang, bukan dari manusia, hikmat itu dari Tuhan. Artinya kalau sudah berhikmat, tinggal lipat tanganmu, berdoa, minta sama Tuhan. Jadi kalau udah berhikmatlah, artinya berdoalah, minta sama Tuhan. Karena hikmat itu cuma miliknya Tuhan. Manusia yang berhikmat itu di dunia ini terbatas ya, dan dia katakanlah dia bisa kelihatannya berhikmat, tetapi sebenarnya juga enggak. Karena apa? Karena dia sama seperti kita manusia. Jadi kalau mau minta hikmat, kebijaksanaan yang sebenarnya itu berasal daripada Tuhan Yesus itu sendiri. Berasal daripada Tuhan itu sendiri. Inilah doa dan harapan kita. Kita berdoa. Bapa dalam kerajaan surga, terima kasih ya Tuhan untuk firman-Mu yang begitu indah, menyehatkan tubuh kami, menyehatkan jiwa kami. Ajari kami Bapa supaya kami layak dekat-dekat kehadiran-Mu. Ajarin kami Bapa supaya kami menjadi anak-anak-Mu Bapa yang mencintai Engkau lebih dari apapun, bukan mencintai dunia ini. Bapa, semakin hari firman-Mu semakin mengoreksi diri kami. Semakin kami ditunjukkan bahwa apa yang kami lakukan ini salah atau benar. Bapa, kami di sini adalah anak-anak-Mu yang lemah. Tanpa-Mu Tuhan, kami tidak ada apa-apa. Kami sering melakukan atau menyakiti hati-Mu. Maafkan kami Bapa. Bapa, biarlah firman-Mu ini selalu mendengung di dalam telinga, pikiran, dan hati kami. Mendengung untuk mengingatkan kami sepanjang hari, setiap hari sampai kedatangan-Mu yang kedua kali. Bapa, terima kasih Engkau telah memilih kami menjadi anak-anak-Mu. Terima kasih Bapa atas hadiah yang terindah itu. Bapa, sempurnakan doa anak-anak-Mu di sini. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat dan Penembus kami. Amin. Terima kasih sudah menonton video ini. Kita sama-sama berdoa, kita sama-sama mengingatkan supaya kita tetap di dalam Tuhan sampai akhir hidup kita, sampai akhir zaman. Tuhan memberkati. Amin.